Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimatuz Zahra. Di sini saya akan menjelaskan materi pada bab 11. Pemanfaatan hasil evaluasi dan refleksi pelaksanaan evaluasi. Di sekolah, kita sering melihat berbagai jenis kegiatan, seperti peserta didik melakukan kegiatan belajar di kelas ataupun di laboratorium, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, pramuka, PMI, olahraga, bela diri, dan lain-lain. Belajar percakapan asing, praktek komputer, termasuk juga kegiatan guru melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas atau di luar kelas. Semua kegiatan tersebut tentu ada tujuan manfaatnya masing-masing. Kalau tidak ada manfaatnya, tentu peserta didik tidak mengikuti kegiatan tersebut. Guru juga tidak melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kemudian yaitu manfaat hasil belajar evaluasi. Salah satu manfaat hasil belajar untuk memberikan umpan balik kepada semua pihak yang terlibat dalam pembelajaran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut KJA 2003, umpan balik dapat dijadikan sebagai alat bagi guru untuk membantu peserta didik agar kegiatan belajarnya menjadi lebih baik dan meningkatkan kinerjanya. Sehubungan dengan tersebut, Kierkegaard 2003 menyatakan 6 prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama itu, umpan balik harus fokus pada tugas-tugas yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan bukan perbandingan dengan anak yang lain. Kemudian yang kedua, guru menggunakan bahasa verba dan non-verba serta memberikan peserta didik tentang kemampuan yang mereka peroleh. Kemudian yang ketiga, penilaian setiap pekerja dapat mengarah pada penerusan moral peserta didik, mencapai presensi rendah dan kepuasan bagi peserta didik yang mencapai prestasi tinggi. Yang keempat, penghargaan eksternal. Yang kelima, perlu memberikan umpan balik spesifik yang berfokus pada kesukaan dan peningkatan dari koreksi. Yang keenam, peserta didik perlu diberikan kesempatan untuk meningkatkan kualitas kinerja mereka. Untuk perbaikan rencana pelaksanaan pembelajaran, perencanaan merupakan bagian penting sekaligus menjadi pedoman dan panduan bagi guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Hasil belajar akan dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya perencanaan pembelajaran. Perencanaan belajar yang baik tidaklah cukup karena memerlukan kesungguhan dalam mengorganisasi rencana tersebut, melaksanakan kegiatan pembelajaran dan melakukan evaluasi pembelajaran. Sebagaimana diketahui bahwa rencana pelaksanaan pembelajaran merupakan bagian integral dari tugas guru sebagai pelaksanaan dan pengelolaan pembelajaran. Oleh sebab itu, seorang guru harus mampu menganalisis sebagaimana dari rencana pelaksanaan pembelajaran yang masih perlu dilakukan perbaikan. Harapnya adalah memperbaiki atau maka kualitas proses pembelajaran akan lebih baik. Dua, yaitu untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Optimal proses pembelajaran adalah upaya memperbaiki proses pembelajaran sehingga peserta didik mengenal Dua, untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Optimalisasi proses pembelajaran adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran sehingga peserta didik mencapai keberhasilan proses dan hasil belajar. Tujuannya adalah untuk memperbaiki aspek-aspek pelajaran yang dianggap masih kurang optimal. B. Manfaat hasil evaluasi dalam praktiknya. Masih banyak guru yang kurang memahami pemanfaatan hasil evaluasi, sehingga evaluasi dimanfaatkan hanya untuk menentukan kenaikan kelas dan mengisi buku laporan. Meskipun demikian, untuk melihat pemanfaatan hasil belajar ini secara kita dapat meninjau dari berbagai pihak yang berkepentingan. C. Refleksi
pelaksanaan evaluasi. Dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran, sering ditemukan berbagai kekurangan atau kelemahan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun penyusunan laporan. Namun, semakin banyak seseorang memiliki pengalaman, maka diharapkan akan semakin sedikit kesalahan yang dilakukan. D. Keberhasilan pembelajaran. Keberhasilan pembelajaran dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah faktor guru dapat melakukan pembelajaran. Untuk itu, dalam melakukan pembelajaran, guru harus berpijak pada prinsip-prinsip tertentu. Dimyati 1994 mengungkapkan ada 7 prinsip pembelajaran, yaitu yang pertama adalah 1. Perhatian dan motivasi. Perhatian mempunyai peran yang penting dalam kegiatan belajar. Bahkan tanpa adanya perhatian tak mungkin terjadi proses pembelajaran. Perhatian terhadap pembelajaran akan timbul pada peserta didik apabila bahan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, bahkan dapat membangkitkan motivasi belajarnya. Motivasi adalah tenaga yang menggerakkan dan mengarahkan arah seseorang dalam hal ini peserta didik. Yang kemudian kedua, keaktifan. Pada dasarnya peserta didik adalah manusia aktif yang mempunyai dorongan untuk berbuat sesuatu, mempunyai kemauan dan aspirasi sendiri. Belajar hanya mungkin terjadi apabila peserta didik aktif mengalami sendiri. Yang ketiga, keterlibatan langsung berpengalaman. Belajar harus dilakukan sendiri oleh peserta didik. Peserta didik tidak sekedar mengamati secara langsung, tetapi menghayati. Kemudian yang keempat, pengulangan. Menurut teori psikologi, daya belajar adalah melatih daya-daya yang ada pada jiwa manusia seperti daya mengamati, daya menanggapi, daya mengingat, menghayal, merasakan, dan berpikir. Melalui pengulangan, maka daya-daya tersebut akan berkembang. Dalam psikologi Edening disebut bahwa belajar adalah bentuk respon yang timbul bukan hanya stimulus tetapi juga stimulus yang dikondisikan. Yang kelima, tantangan. Peserta didik menghadap suatu tujuan yang ingin dia capai, tetapi terdapat hambatan yang bahan belajar, maka timbul motif untuk mengatasi hambatan itu, yaitu dengan mempelajari bahan belajar tersebut. Apabila hambatan itu telah diatasi, artinya tujuan belajar telah dicapai, maka ia akan masuk dalam media baru dan tujuan baru, demikian seterusnya. Evaluasi diri terhadap proses pembelajaran. Setelah melaksanakan proses pembelajaran, tentu guru ingin mengetahui bagaimana hasil. Melalui evaluasi diri, guru mengetahui, memahami, dan memberikan makna terhadap proses yang hasil pembelajarannya pada giliran dapat menentukan langkah selanjutnya menjadi lebih baik. Kemudian yang F, faktor-faktor penyebab kegagalan dan pendukung keberhasilan. Dalam pembelajaran, salah satu jenis penilaian yang dapat dilakukan guru dalam pembelajaran adalah penilaian diagnostik, yaitu penilaian yang berfungsi mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kegagalan atau pendukung keberhasilan. Dalam faktor pembelajaran, faktor kegagalan atau pendukung keberhasilan, maka akan sulit bagi guru untuk memperbaiki kualitas pembelajaran untuk mengidentifikasi faktor-faktor kegagalan dan pendukung keberhasilan dalam pembelajaran. G, mengoptimalkan proses dan hasil belajar. Untuk mengoptimalkan hasil dan proses belajar, hendaknya kita berpijak pada hasil identifikasi faktor-faktor penyebab kegagalan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan. Berdasarkan hasil identifikasi ini, kemudian kita mencari
pemecah. Kemudian kita sebagai alternatif kita pilih mana yang mungkin dilaksanakan, dilihat dari bagaimana faktor seperti kesiapan guru, kesiapan peserta didik, sarana dan prasarana. G. Mengoptimalkan proses dan hasil belajar. Untuk mengoptimalkan proses dan hasil belajar, hendaknya kita berpijak pada hasil identifikasi faktor-faktor penyebab kegagalan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan. Berdasarkan hasil identifikasi, kemudian kita mencari alternatif pemecah. Kemudian dari berbagai alternatif itu kita pilih mana yang mungkin dilaksanakan, dilatih, dan berbagai faktor seperti kesiapan guru, kesiapan peserta didik, sarana dan prasarana. H. Pembelajaran remedi. Salah satu komponen penting dalam sistem pembelajaran adalah materi. Banyak hasil peneliti menunjukkan lemahnya penguasaan peserta didik terhadap materi pembelajaran. Jika sebagai besar peserta didik belum menguasai kompetensi yang diharapkan, maka kita segera mengetahui dan mencari alternatif solusi agar peserta didik tersebut dapat menguasai potensi yang diharapkan. Yang pertama, mengenal peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Kegiatan ini kadang-kadang mudah dilakukan tetapi kadang-kadang susah, bahkan memerlukan waktu yang lama. Misalnya guru mengamati peserta didik dalam praktik komputer di kelas ataupun di laboratorium. Ada yang sudah bisa menggunakan komputer dengan lancar, ada yang baru mengoperasikan, ada yang juga yang belum, tidak bisa sama sekali. Penafsiran guru tentang peserta didik tersebut bermacam-macam, atau mungkin juga penafsiran guru tersebut salah. Misalnya guru menafsirkan bahwa peserta didik tidak bisa menggunakan komputer, berarti peserta didik tersebut nakal, sehingga guru marah terhadap anak tersebut. Padahal sebenarnya peserta didik tersebut tidak nakal, tetapi materi pembelajaran tidak menarik dan cara guru pelajaran pun kurang baik, atau keduanya. 2. Faktor-faktor penyebab kesulitan belajar. Untuk memahami faktor-faktor penyebab kesulitan belajar, kita dapat melihat dari dua faktor peserta didik seperti ketidakmampuan atau gangguan mental, keadaan fisik, emosi tidak seimbang, yang seperti keadaan sekolah, keadaan keluarga, dan keadaan lingkungan sekitar. Yang ketiga, upaya mengatasi kesulitan belajar. Untuk mengatasi kesulitan belajar, ada dua pendekatan yang dapat digunakan. Pertama, pencegahan kesulitan belajar agar tidak menular kepada peserta didik lainnya. 3. Upaya mengatasi kesulitan belajar. Untuk mengatasi kesulitan belajar, ada dua pendekatan yang dapat digunakan. Yang pertama, mencegah kesulitan belajar agar tidak menular ke peserta didik lainnya. Kedua, menyibukkan peserta didik yang sedang mengalami kesulitan belajar. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.